Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio atau Zahwan, dan hari ini saya akan dakwah singkat meneladani dakwah Sunan Bonang dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari salah satu tokoh besar Wali Songo yang sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa, yaitu Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim, putra dari Sunan Ampel dan kakak dari Sunan Derajat. Beliau adalah wali yang dikenal sebagai intelektual seniman sekaligus ahli tasawuf, yang dakwahnya sangat halus namun menghujam ke hati. Sunan Bonang tumbuh dalam lingkungan pesantren Ampel Denta, Surabaya, dan mendapatkan pendidikan langsung dari ayahnya. Karena kecerdasan dan ketekunannya, ia dipercaya menjadi salah satu pendakwah utama di daerah Tuban, Lasem, dan sekitarnya. Salah satu keistimewaan Sunan Bonang adalah kemampuannya memandukan dakwah dengan seni budaya lokal. Beliau memahami bahwa masyarakat Jawa pada masa itu sangat dekat dengan kesenian, terutama gamelan dan tembang Jawa. Maka beliau menciptakan tembang-tembang bernuansa Islam, seperti yang terkenal Tombo Ati, yang kini dinyanyikan hingga seluruh Nusantara. Ini salah satu bentuk dakwah bil hikmah yang sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan Quran surat An-Nahl 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Sunan Bonang berhasil memasukkan nilai-nilai Islam dalam karya seni yang sangat halus sehingga masyarakat menerima ajaran Islam tanpa mereka dipaksa. Beliau juga dikenal sebagai pribadi yang sangat tenang, lembut, dan bersahaja, sehingga ajarannya mudah diterima oleh rakyat kecil maupun kalangan bangsawan. Sunan Bonang bukan hanya seorang seniman, tetapi juga seorang pemikir dan ahli tasawuf. Beliau menulis beberapa karya keagamaan yang dikenal dengan nama suluk, seperti suluk Wijil dan suluk Bonang. Dalam suluk-suluknya, beliau mengajarkan tentang pembersihan hati, keikhlasan, kedekatan dengan Allah, serta bahaya mengikuti hawa nafsu. Hal ini selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh tubuh baik. Jika ia rusak, maka seluruh tubuh rusak. Dialah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Melalui ajaran-ajaran ini, Sunan Bonang membimbing masyarakat agar menjadi muslim yang tidak hanya mengetahui syariat, tetapi juga memiliki hati yang bersih dan akhlak yang mulia. Sunan Bonang juga membina banyak murid yang kelak menjadi tokoh penting penyebaran Islam. Di antara murid terbesarnya adalah Sunan Kalijaga, yang sempat mengalami perjalanan spiritual panjang sebelum akhirnya dibimbing langsung oleh Sunan Bonang. Dengan kesabaran dan hikmah, Sunan Bonang berhasil membentuk Sunan Kalijaga menjadi wali besar yang dakwahnya kelak sangat berpengaruh. Dari sini kita belajar bahwa dakwah bukan hanya menyampaikan tetapi juga membina dan membersamai manusia sampai mereka berubah menjadi baik. Beliau wafat dan dimakamkan di Tuban, sebuah kota kini menjadi pusat ziarah dan sejarah Islam. Namun, warisan dakwahnya tidak pernah hilang. Tembang, Tombo Ati masih dinyanyikan, nilai-nilai moral yang masih diajarkan, dan pesan kesahajaannya terus diingat. Pelajaran untuk kita hari ini dari Sunan Bonang adalah dakwah harus ramah bukan marah. Ajakan kebaikan harus disampaikan dengan seni budaya dan kelembutan, bukan paksaan. Pembersihan hati adalah bagian penting dari kehidupan seorang muslim. Ilmu harus diamalkan bukan hanya dipelajari. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah paling bermanfaat bagi manusia. Hadis riwayat Ahmad. Maka marilah kita meneladani Sunan Bonang dengan menjadi pribadi yang bermanfaat, menyejukkan, dan mengajak pada kebaikan melalui akhlak yang lembut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.